Yang dibaca Imam Mambo tadi, bapak-bapak, ibu-ibu, surah Al-Mu'minun. Kita carilah keberuntungan dalam hidup ini agar kita tidak masuk qad. Qad itu artinya sungguh. Sungguh beruntunglah orang yang beriman. Jadi orang yang beriman tidak akan pernah rugi, apalagi celaka. Orang yang beriman itu pasti beruntung. Siapa yang tidak ingin beruntung dalam hidup ini? Orang berjudi, Pak, inginnya beruntung, padahal haram. Iya kan? Makanya judi itu lingkaran setan, yang mana selalu ketagihan nan kalah penasaran. Abi pitih kok, digadaikan iko, ikan dijual kok. Malah dulu Arab jahiliyah bininya nyogaden kalah wajudi kok. Pakai lebih ini dendam. Begitu bahayanya judi, sampai 3 kali angkatan ayat turun melarang berjudi itu. Pertama, kaum muslimin, surat Al-Baqarah ayat 219. Sesudah itu itulah wala taqrabus salah wa antumus sukara. Hafiz surat apa itu? Hafiz Quran. Ya. Ya kan, jangan engkau dekati salat ketika engkau mabuk. Kemudian yang terakhir, ini pemungkasnya, surat Al-Maidah ayat 90. Ini ingat saya ini. Tapi yang diajak juga orang beriman, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang telah beriman, innamal khamru, sesungguhnya minuman keras, wal maisiru, judi, wal ansabu, menyembelih korban untuk berhala, wal azlam, mencari nasib ke tukang tanuang. Kini nyotukal nama tukang tanuang ke orang. Aja lihat ke orang pintar kan. Asal orang datang ke orang bodoh. Sedang tukang tanuang tu sebab ambo lihat, ambo ketek dulu ada orang tukang tanuang gari tangan wah. Awak masuk ketek kan tak tahu dalam itu lo tangan nak ini. Tiba si koko perai itu tangan kita apa maya lagi. Anda berubah nasibnya sampai mati tu Pak. Nyo pandai menanuang nasib orang, tapi nasibnya ndak berubah. Anamun manusia ko apa ijo ke tukang tanuang. Hilang galang, pergi ke tukang tanuang. Hilang cincin, pergi ke tukang tanuang. Hilang bini, pergi ke tukang tanuang. Kalau hilang bini, Pak, nyo larian dia orang, jangan dicari jo tukar selai. Cie 8 banding laki-laki jo produksi ko kini Pak. Lah banyak produksi ko. Dari laki-laki, iya kan? Atau bini hilang dicari lo. Tapi lebihnya hilang tu lari jo orang, iya kan? Lagi ketujuh jawab dia tu, enggak. Kita cari sana lain. Jangan bertenung. Kenapa? Rijsun, judi, minuman keras, menyembelih korban untuk berhala, bertenung, rijsun, nenek moyangnya najis, min amalis syaitan, dari pekerjaan barunya suruh dari Allah, fajtanibuhu, jauhkanlah dirimu dari itu, la'allakum tuflihun. Ada enggak hubungannya dengan surah Al-Mu'minun? Ada. Surah Al-Mu'minun tadi qad aflahal mu'minun. Di sana la'allakum tuflihun. Jadi orang yang meninggalkan yang diharamkan Allah itu, dia akan jadi orang beruntung, jadi orang menang yang diredai oleh Allah. Kalau kita lihat urutan ayat tadi, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang pertama sekali, nomor urut 1 itu, orang yang beruntung itu siapa? Adalah orang yang di dalam salatnya khusyuk.
Jadi kita perbaikilah. Ambo didikan subuh tahun 59 loh Pak. Itu didikan subuh pertama di Sumatera Barat. Saya yang jadi anak didikan subuh itu. Begitu bersihnya otak kita ketika kanak-kanak itu Pak. Apa saja doa, ya kan? Yang ditunjukkan oleh guru tahun 59 itu sampai sekarang tidak hilang di memori saya. Maka untuk itu tetaplah kita arahkan anak cucu kita ketika kecil ini untuk mendalami agama. Ada pepatah Arab, innal ghusuna idza qawam tadalat. Sesungguhnya ranting kalau diluruskan akan mudah. Ya kan? Tapi kalau sudah jadi papan, walau qawam tuhul khasyab, kalaulah jadi papan patah jo pacah jo kalau dilurus. Coba lah ulang lagi, kau kerja apa ya? Ini kan tidak masuk. Rafa, nasab, khafat, jazam kecil guru. Kapa, sikau, ladiang, tajam kecil. Nya tukar. Jadi ketika kecil itu tak obahnya seperti mengukir di atas batu. Setelah tua seperti melukis di atas air. Tapi namun demikian sesuai dengan doa imam tadi, kita tetap meminta kepada Allah, tambahlah ilmu kami ya Allah. Sebab yang mengajarkan semua itu Allah. Allamal insana malam ya'lam. Jadi minta kanan paling tinggi Allah yang punya alam semesta ini. Kalau niat kita ketumangguangan dua perpatian dan sabatang de alui kileknya tibo de linci jayo mendatang. Bagaimana kita meminta kepada Allah itu? Kata orang Minang, sandakan kenan gadang, gantungan kenan tinggi. Itulah yang mampu memberi kita segalanya. Namanya Allah, namanya yang lain ada 99. Serulah namanya ini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus. Dia sangat suka namanya diseru. Mintalah kepadanya. Pertama yang kita minta itu bukan materi, tapi apa? Keridaannya. Orang kalau dapat ridha Allah, Pak, itu dipastikan masuk surga. Itu mengkuado doa Nabi, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Baru sudah tu wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi ridha Allah ini akan kita cari. Jadi bupati, cari ridha Allah. Jadi camat, jadi Allah. Jadi ustaz, cari ridha Allah. Jadi onggoan tarif jadi ustazku kalau dipanggil orang. Dipanggil dan kerokan dulu baraden dia gitu. Nah, tu onggoan. Tak boleh. Ini terang ada ustaz lain tu. Yo bara kecil Allah ditakdirkan awak dapat alhamdulillah. Indah dapat alhamdulillah yuk. Karena nan labih nan namanya upah dunia itu sama dengan sampah. Ya kan Allah menginci itu mata'ud dunya qalil. Wallahu indahu husnul ma'ab. Yakinilah. Allah menyediakan di sisinya yang lebih baik dari apa saja yang kau temukan di dunia ini. Ya kan? Itu sebabnya Imam Al-Ghazali mengatakan kepada Allah, letakkanlah dunia di tangan saya ya Allah, jangan letakkan di hati saya. Kalau di hati diletak apa? Bare awak kalau bangkrut bisa gilo deh. Tapi kalau di tangan lah mudah serapnya, dapat. Kenapa? Jawabannya mudah saja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah semuanya datang ini dan kembali kepada Allah semuanya, termasuk nanti roh kita juga akan kembali kepada Allah. Apalagi yang menempel dalam hidup ini. Maka jangan terlalu kita cintai dunia. Maka cintailah dunia ini di bawah kecintaan kita kepada Allah dan
Kaum muslimin, salat yang khusyuk itu tentu kita sudah tahu, Pak. Itu bermacam-macam. Tapi kalau kita dengar cerita guru-guru tasawuf, Pak, Ali bin Abi Thalib, khalifah yang keempat, itu kan pernah kena anak panah ketika perang. Tabuk baunya kok anak panah itu kan pakai singok lho, Pak, sama jo kai. Ketika dielo anak panah tu, beliau biasa-biasa seperti kita ini, dia sakit tidak tolong aja. Iya kan? Beko elo lah anak panah tu ketika ambo berkomunikasi ya Allah. Nah, jadi ketika beliau salat di rakaat yang kedua, nyocabu elo. Nggak tahu ya loh. Malah ditanya kapan dicabut anak panah itu. Nggak terasa sakit di kelipah indah. Apakah khusus salat tu dia? Kau awak digirangi, saya kau ngapain? Ini bapak. Tapi jangan tak salat dong. Payah salat serupa Ali itu, Ustaz. Biarlah tak salat salat. Tidak. Allah tahu kemampuan kita masing-masing. Beliau tidak membebani kita kecuali mampu kita memikul. Ya kan? Ya. Lai gak 80% pengana ke Allah dalam salat tu Allah jodoh. Ya kan? Tapi kalau 80% ke dunia, ya kan? 20% saya ke Allah dalam salat tu. Tekana pacar lamo, ya kan, dalam salat tu. Ya kan? Macam-macam dah. Sama orang bersepeda apa? Orang belajar bersepeda. Ya kan? Sepeda aku kalau ambo belajar dulu Pak, tu naik suwuk lu. Naik suwuk tu melangkahi batang. Jatuh tu. Ada gigi yang bocet disudui ke patah. Mujua alun batuka gigi itu sari telah. Kalau batuka tu lompong. Kalau lompong sadonya gigi tidak ada Pak. Orang menjual kacang goreng, terpaksa ditumbuk di tempurung. Ya kan? Awak betul lo memakal. Iya kan? Bikolah pandai jola sudah jatuh tu. Bisa naik kida. Dilatak ke kiri soal kida ke juga atau biko sanam jalan tu dilangkai batang. Sesudah tu biko berjalan pe tangan cie. Iya kan? Sudah tu bisa lapeh tangan keduanya sambil mengayuh. Orang-orang akrobat malah bisa bersepeda tu tinggi, sepeda tu rodanya cie saja. Iya kan? Bisa tu di dalam tong mengayuh kencang, cie roda sepeda. Begitulah kira-kira melatih diri kita untuk khusyuk salat. Itu benda-benda nan mengganggu dalam doa sujud, ya kan? Piti pada reja ni letak siko. Koin, ya kan? Ketika sujud itu nya berserak tu, hanya punya boleh menurut. Atau beko kalau berserak pitinya tu sudah sujud, hanya keduduk antara dua sujud, Allahu Akbar. Hanya kabi aja piti terserak ke dalam salat, ya kan? Le mungkin khusyuk. Kalau gapu awak serupa anak dan boleh jadi imam kuat. Kain sarung agih kabeh pinggang. Iya. Sebab orang gapu kok Pak posisi tagak je posisi rukun tu beda. Badannya tu. Karena dek lemaknya. Termasuk ambo Nabi tu juga. Ambo kan termasuk gapu aja kok. Iya kan? Kalau ndak dia agih kabeh pinggang kain sarung tu hanya tak leceh, itu lu kalau atau tidak jadi khusyuk salat, ya kan? Walaupun kita tidak seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tadi, kita tetap mendirikan salat ini, diusahakan sebisa kita bagaimana khusyuk. Melenceng keluar di balik engkau Allah, melenceng keluar di balik engkau Allah. Jadi yang utama dalam surat Al-Mu'minun ini, orang yang tidak rugi, orang yang tidak kalah, yang menang adalah yang salatnya paling khusyuk. Ya kan? Sudah tu saya lain.
walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang meninggalkan perkataan-perkataan yang menyinggung perasaan. Ya. Misalnya bapak-bapak suami istri. Suami istri saya rasa Pak, walaupun dia ustadz dan buya, pasti dia ada bahasa ringihan kecil orang Padang. Jomininya tuh. Atau batangka. Ya kan? Jadi kaum muslimin yang dikatakan sakinah itu Pak, tidak galak-galak kan? Ya, bermacam ragam problem rumah tangga itu. Ya kan? Jangan dilontarkan kata-kata yang kasar kepada pasangan kita walaupun bertengkar. Ya kan? Sakit hati awak kayaknya. Mudah-mudahan Adinda jadi orang saleh. Ndak tabuai college. Ibu-ibu itu pula, anang kali masak tanya ke suami lo, anang kalamak dah. Itu je baru ibu tanya, itulah kadang palonya bu. Jangan sembarang dimasak deh. Siapa nama anak Nabi? Ya, Fatimah Zahra. Ada temannya Maisurah namanya. Ya kan? Jadi kata Nabi, Maisurah ini salah satu dari ahli surga. Ya kan? Dicari rahasionya di Ibu Fatimah aku ke rumahnya. Mana? Rupa dia teh mejanya Pak, ada cambui kudo, cambui kentang. Jalan bendi Pak. Iya kan? Bendi kan pakai cambui usianya. Nah. Fatimah kok kepai banyak diskusi joinnya katanya. Ayah saya mengatakan engkau salah satu ahli surga. Apa amal engkau yang istimewa? Tidak ada aja. Cuma ambo setiap udah ambo kamakan ambo tanya asamba nang kelama. Tidak mau masak-masak saya dah. Ya kan? Rancawan itu kan ada orang makanan siap saji lah. Memasak mentah itu kan dia tanya kawan. Ya dan suami itu memakan makanan yang masih hangat, panas. Sudah tu nampak dek Fatimah cambui di atas mejanya. Ikut cambui ikut tuan. Jadi kalau lasa makan suami yang bau nian. Nyo duduk sekombo tambuhan nasi je sambal. Dah. Kalau ndak lama sambal cambui ambo jo cambui ko dah besok boleh berubah perangai ambo buat sambal. Dia lo ini apa situ? Cuy itu ibu-ibu. Jadi kalau tidak lama sambal suruh laka ibu dan suami itu. Tapi tidak pakai sapu dah Pak. Jolidi segitu. Laka sayang nama. Siapa kami tiru tu Nabi Ayub. Banyak Nabi Ayub tu. Jadi tidak ada balanjo lepas Nabi Ayub ke sakit lama. Istrinya nanti ko setia namanya Rahmah. Rambutnya sampai ke tumi. Ya kan? Kerajonya di pabrik roti. Tahu orang baksonya ikut istri Ayub. Nyo PHK lo orang di pabrik roti itu tanpa pesangon. Takui orang penyakitnya kemanulah. Atau ada orang lalu ibu sanggup ibu kadang iyo rambut ibu panjang. Dia ibu peraluna rambut penyempas sanggup rambut ibu tak subur. Ibu jual dah rambut ibu. Nyodet sasa dia ya ji. Dah do kawalan nyo kemakan suami lalu jual dia tahu sakit nyo kare rambut itu nyo jual. Tiba di rumah lah pompong rambutnya. Ya, tidak panjang. Mana rambutmu kata Nabi Ayub? Ambo jua pembeli bareh dah. Saya tidak suka perempuan berambut pendek ini. Ini kayak perempuan Yahudi. Nanti kalau sehat ambo laka engkau 100 kali. Ya kan? Oh itu. Kalau Ayub nang kini suruh bini ngarik rambut ikut supaya capek karya. Beda. Iya tuh. Kemana-mana boy. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah, apa Nabi Ayub setelah sembuh, iyo nyolakak 100 kali, iyo Pak. Tapi ndak cie sapu tuh, hanya capai lidinya cie.
hanya itu sertifikat Cile, 2, 3 sampai 100. Jangan kaluko bajajak sendak. Tapi nazarnya sudah dia sampaikan memukul istrinya. Kali terengah deh ibu tu. Nah lagi kalau tidak lama sampai salakah ibu di suami deh. Asal cambui di meja tu cie, di meja makan tu. Ya kan, mudah-mudahan ibu masuk surga nanti melayani suami sebaik-baiknya. Kenapa? Dalam hidup kau rancak jawab bersuami ibu. Walaupun di siko kota kan ada nang kampung kan, ada ndak orang menanam kacang panjang? Lain. Kacang panjang tu mangko rancak buahnya panjang menjulai ke bawah. Sah sebabnya. Dia ada junjung. Kalau tidak ada junjung, menyala buahnya tu di tepi barak tu, lalu orangnya pijak yo, ya kan? Jadi ibu-ibu kalau masih muda meninggal suami gantilah capek. Kalau ambo tak mau ganti, ambo tak lagai. Ya kan? Umur lah 70 kan? Ya kan? Rancak yo kacang baju juang. Rancak buahnya. Buruk pula juang tak kacang. Mengawal kata itu seorang lah. Tak ada yang membalik lah. Itulah yang terjadi di begini. Jadi jangan keluarkan kata-kata kasar. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Kalau kata-kata kasar tu Pak, lamo hilang ni dia awak. Biarlah kena pici awak kalau kena kata kasar. Ada pepatahnya di Minang tu Ustaz. Kok luko di pisau tampak darah. 2-3 taweh panawa sanang nanindak tanpa. Ada pepatahnya di Minang tu Ustaz. Kok luko di pisau tampak darah. 2-3 taweh panawa sanang nanindak tanpa bake. Jobe tadinnya sehatnya. Tapi luko di lidah sari ubeknya Pak. Mandanyui kau bunubun. Manggaga karangkayati. Di luar mungkin tak mengasan, di dalam menaruh dandam. Samo jo kain banyak dimakan ngange. Disangko bulek buah nipak. Kironyo ampe bapak sagi. Di luar lipek nantak berubah. Di dalam lah cair tiok lagi. Padiah wana rasonyo kato-kato dah tu je dah. Bekola pada mapi dalam nakek lo kambo balik. Kato-kato dan kasar siang hari tadi tekan aja dan boleh. Dia bapak jangan berkato kasar ke orang rumah deh. Lain tak ada pak dah. Nyok kalau lah meninggal orang rumah suruh pombo pak, baru tekan akanan. Caya lah pak. Ni kan? Sewaktu-waktu pak, walaupun ambo menyuruh orang sabar. Tapi tertakana suatu waktu hari raya, ya kan? Tapi ya betul. Karena 43 tahun bergaul dengan kita, ya kan? Jadi sebelum ketika kita masih utuh, janganlah berkata-kata kasar. Allah mengatakan orang yang menang itu yang berpaling dia dari kata-kata yang tidak patut dikeluarkan. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Jadi ayat yang dibaca imam tadi segitu kan. Orang-orang yang dengan zakat mereka itu mereka bayarkan. Di dalam ayat lain dalam Quran ko Pak ambo dek tak samo jo anak ambo di hidayat ya, bukan hafal Quran. Cuma nyo agi sedih Allah kemampuan mengecek di muka orang rami itu kelebihan boyo Pak. Ambo tak alim ulama do Pak, ilmu kurang sekolah tangguang mengaji nak sampai kata. Sulit lah ambo ke berceramah ko sabananya.
Tak mungkin si bisu ke menyanyi, mustahil si lumpuh ke menari, ba'alo si butuh ke membimbing. Kodek saruan umat saya takdir Allah. Ambo cuba je mengecek-ngecek. Kok salah ambo maafkan ambo ya Pak. Kalau hadi hidayat, ya kan? Di mana tak ayat tu? Bari nang kawara. Padonya semoga kadang anak ambo nomor apa? Ustaz Samad semoga kadang anak ambo nomor 1. Ya kan? Tapi ilmunya banyak. Ilmu kadang-kadang ragu kepai. Lebih-lebih kan karyau Bapak. Dahulu di Sumatera Barat tuh Pak, kalau ada orang menaik rumah mendoa, siapa mendoa kurang siap. Siapa mendoa kurang siap. Ternyata dulu orang Riau ini khusus siap. Itulah dia dulu tahu agama Islam dari orang Sumatera Barat. Biasa doa cara keagamaan dan mendoa segala macam kurang dari siap pula dijawab. Abang kau ngaji situ. Sampai kini orang melalu pakai doa Allah siapa? Ristawati itu disebut orang di kampung anak video itu jadi orang siap ini. Sama aja maraton Pak. Maraton itu kan nama orang tuh. Inyo nak mulai lari pagi. Nah, sia sana lari pagi, kini lemo si badu ndak kaki larinya, maratonnya. Sama dengan itu. Ada cek lain. Serakah. Serakah kan ada bahasa Indonesia. Itu dari bahasa Arab tuh, nama orang namanya Suraqah bin Malik. Dia dapat hadiah 100 ekor onta menangkap Nabi hidup atau mati ketika Nabi kepai hijrah ke Madinah. Nama nampak Nabi lalu Abu Bakar go anak buahnya nyembah Pak Muhammad lalu Abu Bakar nyari de Suraqah ko keluar kiroyo Nabi tapi tibo pengana buruannya. Kalau satu lo anak buah ko mengajari ko tu harus banyak pembagian tuanya. Ambo pandeka, ambo karate dan 9 di Jepang itu abonya mambi dan ambo libas keduanya Abu Bakar jo Muhammad ko ndak kemalawan kambo itu dalam pengananya boleh banyak ambo dapat hadiah timbul tamak namanya. Nah, itu makanya orang nama itu kini namanya serakah. Itu ya Pak. Dek meniru perangai surat. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah, zakat tu tadi disabui beliau nambah zakat muzaki. Orang yang menerima mustahik. Nah, sebenarnya apa? Tadi saya lihat untuk modal usaha. Memang itu zakat itu Pak. Nam kita lagi itu panciang dah ikan dah. Kalau ikannya mau ikan bisa taruh. Tapi kalau dia panciang nyoba manciang dan zakat karyawan PT Semen Padang Pak. Itu dipotong gajinya. Itu sudah banyak yang mustahik jadi muzaki. Ada orang menggali nasi juga Pak dia jalannya. Akhirnya lah kadai laku lo kadai nasinya. Banyak orang makan. Inyo lo zakat. Aduh itu andanya, ya kan, mengoptimalkan ekonomi orang miskin yang bisa berusaha dikasih nyopan kajian. Eko lagu nyopin deh. Pak terawat Tuhan. Sehat sebadan anda Pak. Mengurus masyarakat. Dia gepalo dek berlipat ganda dan Pak. Ya, ana bisa kita kerajaan yang baik di dunia. Ndak ada pitih ke zakat dah Ustaz. Itu kita ko sama coba selimut kain sarung. Dia lo kateh kaki tampak, dia lo ke bawah telinga terbuka. Anak ke dizakatkan infak. Tadi nampak dan bawa kata dia infak jalan. Lebih sih. Baik. Ya dolan nak pura-pura lalu ketika itu ialah kikir benar. Berzakat tak mampu alasannya mis. Infak seketik tak bisa.
Allah menyuruh itu, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Sebagian kecil Allahnya tidak sadar Pak. Wa anfiqu mimma. Kan tidak sadarnya itu dah. Mimma. Ya, sebagian bara kemampuan Pak. Kalau zakat tidak dikeluarkan Pak, kasarnya kalau sama-sama Nabi Abu Bakar dijakui Pak. Kurang nak mau zakat itu jakui ke rumah. Orang Nabi tahu. Jadi negara awak kan tidak diatur dengan secara umum, tidak diatur juga agama Islam kan. Cuma diri awak masing-masing atur dan juga Islam. Ya, ini dijakui. Kalau tidak mau jadi parangi orang mau zakat. Kasarnya apa? Orang yang tidak mau mengeluarkan zakat mencuri harta fakir miskin. Coba bayangkan. Mencuri itu apa hukumannya? Kalau terbukti potong tangan Pak. Coba bayangan Pak. Awak pai barale itu malu ale. Senu itu bang nak ada tangan. Dia mencuri je. Alah dipotong tangannya. Nah, ini. Jadi hukum Islam itu bukan kejam, tapi memberi efek jera. Iya kan? Nah, tapi walaupun begitu Pak, kok sarwe tabunan busuk jangan dibuang sabatangnya Pak. Kita pelihara nanalun busuk ko supaya jangan busuk. Sabok tabu ko Pak. Kalaulah ditanam ujungnya nanambah tu pasti mani balik. Ya kan? Kita pelihara tabu awak jangan sampai kasadonya busuk. Termasuk diri awak, keturunan awak. Sudah tualai walladzina hum li furujihim hafizun. Bu, cara memelihara diri ko ibu-ibu lah dulu ya, sebab ibu-ibu seluruh batang tubuhnya itu maaf ini menarik bagi laki-laki. Ya kan? Karena begitu. Dia namanya Hawa. Membangkitkan Hawa aman kau tutuilah aurat. Ya kan? Aurat itu perlihatkan kepada suami tercinta saja, jangan kepada yang lain. Lihatlah aurat itu ke suami tercinta, jangan kepada orang lain. Sebab laki-laki itu membedanya imannya kenyoba, nafsunya sama saja. Sama saja. Imannya yang meredam dia. Ya kan? Imannya yang meredam dia. Maka ibu-ibu harus memelihara aurat. Ya. Jangan ibu dengarkan, kan ada sebagian ulama ngece jilbab itu anjuran, tidak nyucandi Al-Quran. Ya, jilbab itu kewajiban. Kalau apa-apa tidak menyuruh istri apa menutupi aurat, ya kan? Itu tidak lapeh bapak-bapak dia kira nanti. Tapi kalau lah disampaikan, indahnya berubah. Apa dia salah? Tidak ada kaitannya jawab. Allah lah tahu, malaikat lah tahu. Ya kan? Jadi banyak terjadi pelecehan seksual dan segala macam karena sebagian besar ibu-ibu membuka aurat. Jadi aurat waktu dipelihara. Begitu juga laki-laki kok Pak. Ya kan? Kok nampak kaum muslimin orang terbuka aurat tu jangan terpana namun jeli. Ya kan? Nah, baca Ustaz tabarakallah, masya Allah. Atau jeli kena lain. Yang panjang jeli itu. Ya kan? Menceli sekali nampak tu tidak disengaja tu hakmu je. Engkau ulang itu sambungan dari mata syaitan. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu, ada orang yang lebih buruk kerajuannya dari zina. Memelihara aurat itu kan jangan berzina, kan? Ada yang lebih dari zina buruk kerajuan. Namanya LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender. Itu kan tak perlu dicurigai orang terus Pak. Tak mungkin mengandungnya dah. Nya sama-sama tinggal di rumah kos. Tapi dosanya gadang dari zina. Tapi kalau LGBT tidak ada tu bahasa Minang, laki gapuk, bini tinggi. Tidak ada. Tapi kalau LGBT nya, gak ada masalah.
Itu termasuk kalau ndak kita lakukan itu artinya kita memelihara aurat. Di siko yo ada illa. Jadi ada illanya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Jadi mudah-mudahan yang terakhir kalau bisa awak serupa itu. Kemudian orang nan berjanji ndak memukir janji. Termasuknya tu mah li amanatihim wa ahdihim raun. Hanya ulang dia Allah salat kembali. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Kalau lain mode itu ulaika humul warithun. Dialah yang akan menjadi pewaris. Pewaris apa? Alladzina yarisunal firdaus. Surga hum fiha. Aku nak keringet cik lain. Di dunia tak ada hum fiha kau dapat. Sebabnya dunia aku dibangun dek manusia jo piti haram pak. Setiap pembangunan kan banyak negara kau berhutang. Kecuali Arab Saudi pak. Tunjuk kayu Dubai, Abu Dhabi itu tak ada berhutang yang bangun negaranya. Asalnya itu banyak berhutang kok bunga kok riba. Aku kan tak nyokekalkan ya Allah dunia kok kiamat nanti jambatan riba, jalan tol riba, gedung-gedung riba, iya kan? Kaum muslimin ancuan ya Allah hari kiamat. Akhirat tu bangun kok kekal, hum fiha khalidun. Nama membangun Allah. Allah tu maha kaya, nyo ndak ada berhutang. Atung kau kekal akhirat tu nanti. Api lihat jalan awak. Iyo dunia atau ingin akhirat. Itu tu pulang kawak sana. Ya, dunia akhirat. Tapi ingat banyak orang kalau sudah terlalu cinta ke dunia lupa akhirat. Kenapa orang-orang kafir banyak menguasai ekonomi di dunia ini pak? Karena bahagiannya tidak ada di akhirat. Tempatnya di dalam neraka. Mudah-mudahan kita semuanya dengan syarat-syarat yang ada di dalam surat Al-Mu'minun yang dibacakan imam kita tadi di rakaat pertama, mudah-mudahan kita menjadi pengamalnya setiap hari. Amin ya rabbal. Batang gadang lambo panjang, dahan joran tiang lambo titih. Karena sinan talatak pangkat tangkai. Selama ambo memanjik batang menitih dahan. Kok tagoyang bungo sedang kambang, talantak putih sedang laki. Talendo buah sedang masak, dek capek kaki tangan ambo. Ambo mohon maaf ke jamaah Masjid Al-Hidayah dan seluruh jamaah gabungan salat subuh berjamaah di Ujung Batu dan datang pagi ini. Saya doakan kita semua diarahkan oleh Allah menempuh jalan yang lurus dan dipertemukan kita nanti dengan selawat yang kita baca setiap hari entah seberapa kali dengan Nabi Muhammad di surga. Dan keburukan kita yang pernah ada, moga-moga Allah mengganti dengan amal-amal saleh yang kita lakukan. Dan selalulah di kota-kota ini selalu kita tinggal tidak satu suku. Orang Minang banyak di sini, orang Utara Batak mungkin banyak di sini, orang Melayu banyak di sini. Selalulah kita jaga keharmonisan di dalam kebersamaan membangun negeri kita tercinta ini. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bebantu nombor jalan ni di mana letak jalan Kalugua dake pasar Padang Luar Sungai Tanang je Bukit Tinggi tasabui ayahnya jani di mana ko pintu apa jo ibu ke masuk sinan lolah pintu ke keluar lah hambo lapeh jo ati nan suci je muka nan jani pulang malah. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.